Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud, ya, insyaallah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, masya Allah, ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid, ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu adzan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya, ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan, seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat, ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man shalla, saya ulang, man shalla isnatai asyrata rak'atan, ya, fi yaumin wa lailatin, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari satu malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya, karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya satu rumah di surga. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustadz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir, ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan. Kata Rasulullah, rak'atal fajri, 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia dan seisinya. Ini semua ada dunia dan isi-isinya, ya. Kalau kita miliki itu nggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Nggak ada nilainya, ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi, itu nggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya, kalau nanti Al-Ihsan bikin pengumuman, nggak usah tunggu bulan depannya. Mana DKM-nya ini? Ada DKM-nya? Pak Iman, Ustaz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini, yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan besok, masing-masing dapat amplop 500.000. Baik, ya? Masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap, Ustaz? Cuma diumumkan saja, kan? Cuma diumumkan. Kan? Lihat sini ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah.
Jam 2 tadi jawaban jam 2 antri. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi nggak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500.000, azan jam 4.36, bangun dari jam 2. Cuma 500.000, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4.36, baru bangun jam 6:34. Masya Allah. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, kumpulkan pahala. 500.000, Masya Allah. Dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah. Ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Baik. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat, ya, ditanya, "Hei saudaraku," katanya, ya kalau dalam bahasa kita, Allahu a'lam, "Ya akhi," ya, saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik, "Tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja." Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, "Apa yang bisa saya bantu?" Mada akhdubuk. Selama saya bantu Nabi, saya nggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah. Ya. Ini paling luar biasa. Anas itu jadi pembantu Nabi, bukan sekedar ingin jadi pembantu. Ya, Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya. Ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini. Hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Hisabnya tidak ada hisab bagi beliau. Langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Ya. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umatnya berkumpul. Ditunggu itu, kita ditunggu oleh Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Ya. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak, ya. Makan, berikan pada orang lain, ya, masih disisakan juga, masih dibuang juga, piringnya dibebankan pada orang lain, copot berikan pada orang lain, macam-macam. Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Masya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta indahu liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Ya. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, Masya Allah. Ya. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat. Masya Allah, satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya. Ya. Lalu kata beliau, ashtaqu bi ikhwani. Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanik?" Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya.
Kata Nabi, lastum ikhwani, ya, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang nggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum tuh dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya, insyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudu. Ya, Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki, satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah, yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya, insyaallah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang, liman dzukirta 'indahu falam yusalli alaih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah SAW. Setidaknya kalau anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi ashra. Masya Allah. Siapa yang salawat satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di Bapak Ibu sekalian, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, au rauhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya. Kalimat ujungnya sama, ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya, atau sekarang masih ada kesempatannya, kalau dari pagi disebut ghadwah, ya, ghadwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rauhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'idi di Al-Bukhari masih hadisnya. Nomor hadis 3078. Perhatikan, maudhi'us sautin fil jannah. Ya. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja, tempat pecut, ya, tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga, untuk ilustrasi saja, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan disimpan di tempatnya, itu kalau ada di surga lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Ya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. Ya. Catat amalannya apa yang dilakukan. Nah, setidaknya bangunlah 2 rakaat sebelum subuh, itu tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim nomor hadis 724. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nawafili asyaddu ta'ahudan ala rak'atail fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah SAW memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sahih. Walaupun bangunnya kesiangan, misalnya ini salat yang agak istimewa, lakukan ini dulu 2 rakaat. Ya. Lakukan ini dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana taunya? Nah, ini persoalan. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Yang tidak angkat tidak jelas nih semuanya, ya.
Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Ada di hadis Zaid, setidaknya 3 hadis kita kumpulkan ya. 3 hadis kita kumpulkan. Satu dari Zaid bin Thabit, orang-orangnya. Satu Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit ada 3 hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma satu, contohnya satu, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Ya. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya satu amalan, hadisnya satu, contohnya satu, prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini, hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu sampai dengan meletakkan di dada misalnya. Jadi dari takbir, kalau cara takbirnya ada 2. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma satu cara. Dalilnya sahih, ya, kemudian contohnya satu, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek contohnya satu, dalilnya satu, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif, ya. Begitu antum angkat misalnya kan nggak enak, masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda, ya. Allah, Akbar. Kita putar sedikit ya, supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu nggak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu. Ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, nggak usah cari-cari yang lain, ya. Direpot. Kelihatan seseorang dibahas, cari dalilnya, diseminarkan, ya, di stadium generalkan, nggak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri. Ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan dari satu hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Ya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis. Tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya. Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Satu, Zaid bin Sabit. Kemudian Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, Abdullah bin Zaid. Ini antum bisa temukan hadisnya di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda ya, di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Shallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu, salat wajib ya. Di salat sunnah ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid, melalui hadis ini ya. Ya Rasulullah, apakah qabliyah saja? Ya, apakah qabliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah. Ya, hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi." Idza qada ahadukumus shalata fi masjidihi. Kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadis, faj'al fi baitihi nasiban min salatihi ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis shalah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya, ramai dengan ibadah, itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu, kemudian wa akhrajatil ardu, wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu. Nah, jadi kata Al-Quran, saat bumi ini digoncangkan, hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, diwafatkan, semuanya dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan, antum sholat di rumah, karpetnya sudah kita sediakan, dipakai sholat, itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan ya.
Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus Bu ya, Pak. Kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat ya, pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Dari mana rezeki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rezekinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal, dan Engkau ketahui itu. Kemana Engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu, dan Engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya kenakan itu. Masya Allah, ringan ya. Kita kadang terbalik, ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau nggak kondangan arisan kan ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringat yang kau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana engkau pergunakan? Kondangan ya Allah pertama kali. Nah itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah ya, maka ramaikan rumah dengan ibadah, itu salat ba'diyahnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Baik, ditakhsis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini ya, rahmukallah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, ya rahmukallah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Ya. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi. Perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti? Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Maaf. Ala tara amma aqrabul baiti min masjid? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Saya mau tanya, maaf, rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini, belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, sholat sunnahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya, baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah SAW, ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya, itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan salat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. Dan maaf, ini penting saya garis bawahi. Sekali lagi, penting saya garis bawahi. Salat qabliyah sifatnya cepat ya. Jadi jangan terlalu lama antum ya. Bacanya jangan terlalu yang panjang-panjang, singkat aja. Nabi seringkali membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kata Aisyah, sampai-sampai saya tidak tahu kapan Rasulullah baca Al-Fatihahnya ya. Jadi jangan lama-lama kalau baca, kalau menunaikan salat qabliyah ya. Baik.